wabarakatuh, rekan dengar untuk Bareng FM di mana saja berada. Kembali kita seperti biasa di gelaran hari ini talk show program Tanah Laut Menyapa. Dan hari ini sudah berhadir di studio yaitu Bapak Komandan Kodim 1009 Harim dan Kolonel Infanteri Adi Yoga Susetyo SHMA. Ya, dan di pagi hari ini juga kita informasikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung di 0811 5012 304 dan juga kita live Instagram di @radio.bareng FM dan juga di live record channel YouTube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Iya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ditemani oleh AS Maulana. Iya, dan hari ini kita temanya adalah TMMD ya, Tentara Manunggal Membangun Desa ya Pak ya. Iya, dan temanya wujud sinergi membangun negeri. Iya, sebelum kita lebih lanjut kita dulu Pak mengucapkan dan berbelasungkawa yang dalam Pak atas meninggalnya salah seorang sahabat kita, teman kita, sohib kita, Bapak Edi Purwanto, anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, yang kebetulan beliau itu juga ketua Komisi 2 di DPRD Tanah Laut Pak, dari Nasdem, dan mantan ketua Nasdem di Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan beliau dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak untuk mengangkat beberapa saat Pak. Nanti pembukaan kita Pak pagi hari. Baik, assalamualaikum Mas Setia Aus. Selamat pagi juga para pendengar radio Tuntung Pandang FM 102,3 andalannya radio di Tanah Laut. Kalau nggak salah ini dan dibilang sangat akrab dengan radio. Iya. Jadi terima kasih pertama saya ucapkan kepada Radio Tuntung Pandang yang telah mengundang kami untuk sedikit menjelaskan apa sih TMMD dan bagaimana ceritanya di Tanah Laut ini bisa dilaksanakan TMMD. Jadi tentara atau TNI Manunggal Membangun Desa ini merupakan program dari pusat bersinergi lintas sektoral, tidak hanya dengan kementerian tetapi juga dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, dengan tujuan utamanya yaitu membantu Pemda untuk percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gitu. Jadi untuk tahun ini kebetulan TMMD yang ke-111 ya, 111 Tanah Laut dan Kodim 1009 Hari mendapat kehormatan untuk melaksanakan dan prosesnya cukup panjang sebenarnya dari mulai tahun 2019. Oh iya, lama juga Pak ya. Ya, dilaksanakan rapat di tingkat desa. Jadi kita sistemnya itu bottom up. Jadi dari tingkat LMD naik ke tingkat ke kecamatan, kabupaten, kemudian sampai dengan musrenbang di tingkat kabupaten, sampai barangkali juga ke musrenbang provinsi Pak ya. Betul. Tapi pada intinya sampai dengan musrenbang tingkat kabupaten, kemudian ditinjau lokasinya bersifat strategis, kemudian berefek sangat besar bagi rakyat, dan dirapatkan di dewan sehingga bisa disetujui pelaksanaan. Jadi prosesnya cukup lama juga Pak ya. Tidak sekali jadi Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah matang programnya itu. Iya, betul sekali. Kemudian untuk tahun ini sendiri yang di Tanah Laut ini dilaksanakan di Kecamatan Bajuin, di Desa Tanjung, khususnya di Dusun Riam Pinang ya. Iya, Riam Pinang. Mengapa diarahkan ke sana? Karena kita melihat bahwa akses jalan antara Banjarmasin atau Kabupaten Banjar sampai dengan Tanah Bumbu selama ini hanya menggunakan akses jalan nasional. Dan hanya satu ruas Pak ya. Betul, satu ruas jalan tengah kalau kita bilang itu poros tengah ya. Poros tengah, dan kita lihat bagaimana kepadatannya. Betul. Baik itu lalu lintas warga, hasil bumi, termasuk juga alat berat juga lewat situ. Betul, jadi memang sangat padat. Selain itu yang jalur lintas selatan kondisinya juga walaupun bisa dilewati, namun juga masih terbatas. Hmm. Nah, ada keinginan untuk kita membuat jalur lintas utara timur.
Sehingga nanti dari Banjar Martapura sampai dengan Kiram itu bisa tembus ke Plehari. Melalui Riam Pinang tadi Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, efeknya apa sih? Efeknya adalah ini kan sasaran pokok. Betul. Kedepannya mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti menjadi jalan provinsi. Kita tahu sendiri pada saat jembatan rusak Pak ya, betul, luar biasa. Betul, media Januari Februari saat banjir besar kan, jembatan Tabunio hanya itu kan satu jembatan itu Pak. Betul. Akhirnya ya untung saja masih ada bisa lewat atu-atu ya, Atiram. Ada Atiram, atu-atu kunyit Pak. Tapi kalau misalnya tidak ada mau lewat apa kabar? mana? Betul. Tuh, selain itu juga ada dari sisi pertahanan Pak, bahwa kita kalau dalam konsep pertahanan itu ada pertahanan berlapis, di mana ada daerah depan, belakang, sampai dengan logistik. Dengan adanya jalur baru, maka akses dari Banjar ke sini tidak hanya lewat jalur utama. Selain itu juga selain sasaran fisik yang merupakan sasaran pokok, kita membuka jalan dari Riam Pinang akan tembus sampai dengan Desa Kiram. Desa Kiram, perbatasan Kabupaten Banjar. Ya, betul. Sejauh 7.200 meter. Alhamdulillah kemarin sudah dibuka sama Pak Bupati, dan Bupati beserta Danrem dan Lanal beserta kami juga langsung meninjau ke lokasi sampai ke ujungnya. Alat berat sudah buka jalan. Pakai trail katanya Pak ya. Pakai trail, walaupun sedikit-sedikit berlumpur-lumpur nggak apa-apa. Itu amal jariah Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Efeknya sangat besar Pak. Jadi kalau misalnya nanti sudah terbuka dan nanti diperkeras, yang pertama memudahkan warga untuk menggeser hasil buminya. Betul. Iya, perekonomian. Jadi dari sisi ekonomi, yang kedua memudahkan akses kesehatan bagi warga yang di dalam untuk turun, untuk membantu kelancaran pendidikan barangkali betul, juga Pak. kesehatan, pendidikan, termasuk kita tahu sendiri Pak, tanah laut ini agak rawan-rawan karhutla juga, ya kan? Iya. Di Desa Riam Pinang kan ada masyarakat peduli api. Oh, ada juga Pak ya. Selama ini menggunakan jalan hanya setapak, sehingga pada saat mereka pemadaman api untuk sangat kebakaran sulit. itu susah aksesnya. Iya. Jadi mereka sangat berterima kasih dengan dibukanya jalan, memudahkan akses. Kan di atas juga ada bagian dari Tahura Sultan Adam yang harus kita lindungi sebagai sumber air bagi masyarakat tanah laut itu. Iya, lalu untuk non fisiknya Pak? Non fisiknya, jadi Kegiatan fisik apa itu aja? sebenarnya ada. Masih Pak, barangkali yang fisiknya masih bisa dilanjut Betul, Pak. betul. Informasinya Pak. Untuk fisik itu sebenarnya ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Untuk sasaran pokoknya tadi pembukaan jalan 7.200. Jalan terobos aja tembus ya. Yang kedua adalah pemasangan box cover 12 unit. Apa itu Pak? Box cover itu seperti apa? Gorong-gorong. Cor-coran gorong-gorong Oh, yang bentuknya kotak iya. gitu ya. Berapa tadi Pak? 12 12 unit Pak. tapi mungkin akan dilakukan kecil, di 2 atau 3 titik saja. Iya. Karena ada aliran sungai kecil yang harus kita Betul. tetap tidak ditutup, tapi dibuat alirannya. Selanjutnya juga kita ada rehab musola, kemudian perehaban TPA dengan membangun satu rumah bagi warga Dusun Riam Pinang. Rumah penduduk ya? Ya, Ibu Arbaya, kebetulan beliau janda umur 82 tahun. Aduh, kasihan. Itu masih menggunakan rumah zaman transmigrasi tahun 70-an. Jadi rumahnya zaman 40 presidennya Pak Soeharto. Iya, 41 tahun. Ya, Iya, zaman wow ya. Iya, Jadi 41 tahun. betul. Jadi kondisinya sudah tidak layak huni. Alhamdulillah kami bisa membangunkan. Itu untuk sasaran fisik. Untuk non fisik lebih banyak ke penyuluhan dan sosialisasi. Iya. Mengapa kita alhamdulillah juga desa Tanjung atau khususnya Dusun Riam Pinang itu kondisi zona COVID-nya masih hijau. Oh ya, alhamdulillah Pak. Ya, Iya. jadi nihil, rata-rata nihil di situ. Jadi kita masih bisa melaksanakan penyuluhan walaupun dengan protokol COVID juga. Secara berjenjang. Yang pertama adalah penyuluhan tentang COVID itu sendiri, kemudian vaksinasi, selain itu wawasan kebangsaan dan bela negara,
kemudian bagaimana persyaratan kalau misalnya warga desa atau anak-anak mudanya ingin menjadi TNI, Polri, ASN gitu. Selain itu juga ada penyuluhan masalah teknologi tepat guna untuk perikanan, pertanian, perkebunan, sehingga bisa meningkatkan pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan supaya lebih baik. Kita juga bekerja sama dengan beberapa kementerian dan dinas. Ada BNN juga, Polres, kemudian pertanian, perkebunan, UMKM, Koperindak. Jadi mudah-mudahan TMMD ini selain fisiknya juga ada, juga pengetahuan masyarakat bisa dijadikan bengkel kerja Pak ya. Betul sekali. Ya, semoga instansi fokus ke sana. Sinerginya ya. Itu ditarget selesai tanggal berapa Pak? Kalau sesuai dengan secara nasional bahwa pelaksanaan TMMD itu dimulai tanggal 15 Juni kemarin, sudah dibuka secara resmi oleh Pak Bupati, sampai dengan 14 Juli. Ya. Memang kendala kita kalau sasaran fisik kan berkaitan sama cuaca ya. Betul. Cuaca, kalau misalnya cuacanya terlalu basah akan berkendala juga. Berkendala juga dengan kualitas pekerjaan Pak. Betul, apalagi di mungkin kondisinya di lereng-lereng gunung. Ya, betul sekali. Satu hari ini menurunkan personil berapa orang Pak? Total personil yang dilibatkan itu 150 orang, terdiri atas TNI AD, AL, AU, banyak kepolisian juga, kemudian masyarakat, termasuk dari dinas-dinas yang sebagai penyuluh. Dari BPS, non fisik tadi Pak ya. Tidak melibatkan pemuda Pak, barangkali Pak KNPI diminta untuk terlibat barangkali supaya pemuda-pemuda itu tahu juga begini loh. Betul. Kalau pemuda kita memang lebih ke arah warga desa. Warga desa aja Pak ya? Betul, warga desa. Jadi kita juga mengurangi untuk datangnya dari dari luar. Mengurangi kerumunan Pak ya? Betul, menghindari kerumunan. Kemudian juga karena 150 orang ini khususnya yang dari TNI, dia menginap di Induk Semang. Jadi menginap di sana selama 1 bulan. Ya, kemudian kita supply untuk logistiknya sekaligus membantu masyarakat yang menampung. Kita bagi satu rumah 5, 3 tergantung kesiapan. Kesiapan penduduk Pak ya. Luar biasa ya. Jadi yang betul-betul menyatu, betul-betul manunggal rakyat melalui TMMD ini. Kalau dulu itu ada AMD Pak ya. Dulu AMD, lalu kita dengar-dengar juga Latsitarda kemarin itu Pak. Lalu beda TMMD, AMD dengan Latsitarda ini apa Pak? Kalau secara pencerahan masyarakat Pak. Ya, kalau Latsitarda itu kan latihan integrasi taruna dewasa, dilaksanakan oleh Akademi TNI. Dan Akademi Kepolisian. Jadi taruna-taruna Akmil, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut dan Kepolisian yang sudah mencapai tingkat 4, tingkat akhir Pak ya, mereka sudah mendapat keilmuan, langsung diberikan seperti kuliah kerja lapangan. Tapi bergabung Pak ya. Betul, bergabung. Kemudian sasarannya nanti ditentukan provinsi mana yang kira-kira membutuhkan. 1 bulan juga. Mereka yang selain berinteraksi antar taruna dari masing-masing angkatan juga berinteraksi dengan masyarakat. Supaya mereka siap ya begitu selesai pendidikan nanti turun ke masyarakat siap sudah. Tidak lagi semacam angkut. Karena selama 4 tahun kan mereka disibukkan dengan akademis ya. Nah ini di akhir-akhir pendidikan sebelum mereka dilantik Letnan 2, mereka bergabung sama masyarakat. Itu juga melibatkan STPDN dan biasanya mahasiswa dari universitas setempat. Bukan main. Ya Pak, untuk sasaran TMMD ini Pak, kategori desanya itu seperti apa Pak? Sasaran dari TMMD itu Pak, untuk kategori desa seperti apa Pak? Jadi setiap daerah, contohnya ya di Kodam 6 atau di Mula Warman ini yang terdiri dari 3 provinsi, Kaltara, Kaltim dan Kalsel, itu masing-masing berbeda sasaran. Berdasarkan ya tadi yang saya bilang bottom up ya. Jadi dari pengajuan dari masyarakat desa butuhnya apa gitu.
Jadi Ada yang bukan boleh- kita hanya taruh program, Betul, tahu-tahu iya. masyarakat itu yang Iya. namanya program terjun payung di Bandung. Iya. Oh iya kan, Ah. karena dari atas ke bawah. Betul, Udah betul, sekarang dari betul. bawah ke atas, Dari Pak. bawah ke atas. Jadi boleh kayak usulan dari masyarakat boleh Pak? Ya itu. Betul, jadi lewat Hmm. lembaga musyawarah desa, naik ke musyawarah tingkat lembang. kecamatan, naik ke tingkat Kabupaten, kabupaten. Jadi untuk Kodam 6 tahun ini yang 111 itu ada 4 kodim Berkodim ya, Pak. yang melaksanakan. Yang pertama kodim perbatasan Nunukan, Nunukan. itu juga akses jalan ditambah dengan rumah tidak layak huni. Kemudian juga di kodim Tanah Grogot itu juga melaksanakan. Kemudian kodim Rantau juga dan kodim Plehari. Alhamdulillah kodim Plehari sasarannya paling berat, Pak. Paling berbahaya. Ya, kalau kodim lain rata-rata buka jalan 1.000 sampai 3.000 meter saja. Ini 7.000 Ya, Pak, ya. dan kita 7.200. 10 kilo. Hampir 7 kilo setengah, iya bukan main, Pak. Iya. Tapi lalu respon dari Kabupaten Banjar seperti apa, Pak, terhadap inisiatif kita membuka ruas jalan ini, Pak? Nah, itu dia. Jadi dari Pak Bupati kemarin nyampaikan bahwa apabila ini sudah terbuka sampai perbatasan, maka Pak Bupati akan menyampaikan ke Kabupaten provinsi. Banjar, Pak, provinsi. Betul, provinsi. Koordinasi dengan Dan Banjar. Mudah-mudahan bisa disambung, Pak, ya. ditindaklanjuti. Karena begini, Pak, dari sisi ekonomi, khususnya pariwisata, bahwa Kalimantan Selatan ini memiliki Destinasi potensi wisata yang luar cukup biasa. beragam. Betul, Pak. Nah, Lengkap, ya. keinginan dari Bapak Gubernur yang lalu Pak Syahrian Pak Sabirin ya, bahwa bisa nggak dibuat seperti paket wisata dari mulai atas sampai bawah, Oh iya. dari mulai Riam Pinang, dari mulai Waduk Riam Kanan, kemudian Tahura Sultan Adam, turun ke air terjun Bajuin, sampai dengan Kota Plehari sebagai tempat kuliner, dan sampai ke Pantai Takisung atau Batakan. Jadi seperti one way destination Iya, travel betul. gitu. Jadi dari mulai danau di ketinggian sampai dengan pantai di bawah. Wah, nggak putus-putus, Pak, ya. Nggak putus-putus. Itu pastinya akan membuka ini juga, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Apalagi kalau misalnya nanti Dusun Riam Pinang ini kan selama ini walaupun jaraknya hanya 25 kilo dari Kota Plehari, tapi terkesan agak sedikit tertinggal karena jalannya buntu. Iya. Nah, kalau ini sudah tembus, pasti akan jadi terasnya tanah laut di utara. Dan orang lebih banyak nanti nggak akan lewat jalan yang baru. Ya, sekaligus Betul. rekreasi, Pak. Iya. Iya. Karena kalau jalan baru ini jadi luar biasa pemandangan, Pak. Luar biasa. Pak. Iya. Betul. Kita kalau dari sini aja ke Tanjung luar biasa pegunungannya Jadi ya. kalau ke Martapura atau ke Banjarbaru tidak harus lewat Bati-Bati, tapi Iya, bisa langsung sambil- naik ke atas. sambil rekreasi, gitu. Pak, ya. Sambil Betul rekreasi. Betul. Ya mudah-mudahan segera ditindaklanjuti oleh provinsi, Pak. Setelah 2 atau 3 tahun nanti pengerasan betul-betul Amin. keras, Ya, baru ya. ditingkatkan di aspal ya. Betul. Jadi sebelumnya ini kan bahwa dari Riam Pinang untuk tembus ke atas menggunakan jalan setapak itu 16 kilo. 16 kilo, Pak, ya. Wah. Dengan pembukaan kita motong hanya 7.200 meter, berarti kan 7 kilo 200 ya. Iya. Itu sangat-sangat membantu masyarakat. membantu. Jadi Iya, nanti iya. tidak harus dari Riam Pinang harus turun dulu Oh, ke iya, Plehari, iya, iya. harus tapi dia langsung bisa langsung lewat. Bukan main potong kompas sudah. Iya. Iya. TMMD ini kan mah rohnya bekerja bersama ya Pak ya. Nggih. Iya. Peran serta masyarakat Pak selama ini Pak. Peran serta masyarakat alhamdulillah antusiasnya cukup bagus ya. Jadi kadangkala kita satu lokasi pembuatan musola atau perehaban musola, kita sebenarnya hanya membutuhkan 5, tapi yang datang kadang 10, 15. iya, luar biasa. Kita mengerti juga bahwa masyarakat itu keinginannya cukup besar, tapi kami juga tidak ingin Memberatkan, Pak ya. Memberatkan. Dianggap nanti ini menyusahkan Betul. masyarakat saja. Yang kedua, kita kan bekerja dari pagi sampai dengan sore. Masyarakat mayoritasnya kan dia juga mencari nafkah pagi sampai dengan sore. Mungkin Sehingga cari- kami putar, kami iya, ganti pakai shift. tiap lokasi supaya mereka masih bisa memberikan nafkah bagi Iya, keluarganya gitu. Menafkah buat sapinya juga, Pak. Betul. Cari rumput. Iya.
Bukan main. Iya luar biasa ya. Jadi bagi Anda, kita informasikan bagi Anda yang ingin mungkin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi di 081150120304. Dalam TMD ini Pak, di pihak TNI sendiri, apakah sudah ada mungkin tim Satgas tersendiri, keahlian masing-masing, Betul. sarana prasarana, Betul, jadi betul. tim-tim Jadi, khususnya Pak, sudah Pak. karena ini ada yang berkaitan dengan teknis, teknis. Jadi kita juga melibatkan beberapa anggota TNI yang bersifat memiliki kemampuan engineering atau teknis. Selain kita bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut, kita juga mendatangkan dari personel Denzibang dan Denzipur. Yang kemarin Denzipur yang bangun jembatan Beli, betul. kita perbantukan juga. Karena dari sisi teknis, masalah kelebaran, ketebalan, kemudian yang diperkeras seperti apa, Dia lebih tahu tanah, itu mereka akan lebih tahu. Betul. Biasa. Jadi putarannya berapa tahun sekali nih Pak? Iya betul. Iya. Karena begini Pak, dengan positifnya dan manfaatnya yang luar biasa bagi masyarakat ini, sebenarnya masyarakat Tanah Laut ingin ini setiap tahun seperti ini Pak. Iya banyak. Apalagi kemarin juga ada informasi mengatakan bagaimana ya caranya untuk mengusulkan desa. Iya Mengusulkan, seperti jadi itu saya dapat pengen dapat jatah gitu. Jadi sebelumnya ini juga sudah menangkap keinginan masyarakat secara nasional ya. Dulu itu setahun itu Mabes TNI menyelenggarakan 2 kali. Dua kali setahun dulu, tapi seluruh Indonesia. Sekarang dibuat menjadi 3 kali. 3 kali sudah ada peningkatan 3 kali. Namun untuk per kodim atau per wilayah kabupaten kota itu tetap 2 tahun sekali. Oh, alhamdulillah. Ya, 2 tahun sekali. jadi tapi itu 2 tahun sekali itu bukan untuk kabupaten Pak ya? Untuk Pemkab di masing-masing kabupaten Iya, makanya. tahun. Iya. Tapi sekali satu satgas nasional itu terdiri atas 50 kabupaten kota. Iya, 50 kabupaten kota. Jadi dalam setahun bisa 150. 1 tahun. Nanti ketemu lagi 2 tahun lagi. Oh, mudah-mudahan ya, Pak ya. berganti karena kan dari Sabang sampai Merauke. Betul banyak kabupaten Pak yang perlu sentuh. Iya. Kalau kita alhamdulillah Pak masih pergerakan material, barang dan alat berat tuh masih mudah Pak ya kita. Rekan-rekan kita mungkin yang di Kodim Kepulauan, daerah Kepri atau di daerah Maluku itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan. Jadi contohnya Kodim Plehari sendiri kita sudah melaksanakan pra TMMD selama 2 minggu sebelum pembukaan. Kadang-kalanya kodim yang lebih susah untuk transportasinya, dia 1 bulan atau 2 bulan lebih sudah mulai lebih awal pra ya, sudah. Bukan mencuri start Pak ya, tapi untuk kelancaran Pak. Betul. Karena alokasi waktu yang diberikan oleh tidak cukup pusat sebenarnya 1 Pak bulan. Sehingga mereka harus menggeser, contohnya menggeser semen dari kota melalui laut ke sasaran, barangkali melalui ojek lagi setelah tergantung cuaca, ombak kan itu. Kasihan Pak kalau alhamdulillah lancar semua pergeseran gitu. Ya, rekan-rekan Tumoreng FM kita informasikan lagi. Silakan bagi Anda yang banyak masyarakat sebenarnya sih yang bagaimana ya kalau bisa TMMD di desa saya, itu banyak sekali informasi juga kita dapatkan ya. Jadi Pak, kegiatan TMMD ini sekarang ini walaupun ada hambatan-hambatan tapi sangat tidak begitu tidak begitu menghambat Pak ya. Walaupun ada kendala-kendala di lapangan itu sangat mudah diatasi Pak. Tapi kemarin kita mohon maaf Pak, ada pernah bertengah baca di WA kemarin yang katanya jatah makan mereka itu Pak hilang yang gaib gitu Pak. Apa benar seperti itu Pak? Jadi begini Pak, setiap personil yang dalam satgas yang bekerja itu akan mendapatkan uang saku dan uang makan. Uang makan Pak ya. Uang saku dan uang makan. Uang makan itu dimasakkan. Dimasakkan Pak ya. Harus tertib. Enggak mungkin dia kan ngewarung dan pertanggungjawaban keuangan. Betul. Setiap yang bekerja pasti mendapat jatah. Kalaupun kejadian seperti kemarin pasti kita akan antisipasi. Ya, tidak mungkin kemudian ini hilang kemudian tidak diganti. Karena juga saya sebagai Dan Satgas memiliki dana komando pengendalian. Seandainya hal-hal
yang seharusnya tidak terjadi gitu. Ini kan hard di luar perkiraan. Betul Pak. Namun kita sudah memperhitungkan semuanya. Ya itu salah satu kejadian lucu ya. Gitu. Ya katanya Pak, ini ada karungnya ini tempat ini bocor. Enggak apa ya itu tapi ternyata katanya kulinernya hilang gitu Pak, yang bungkus itulah satu keajaiban Pak ya, barangkali Pak ya. Betul, kadang suka duka di lapangan seperti itu. Iya. Tapi itu yang membuat kita semakin guyup ya, semakin tertantang Pak ya, semakin tertantang. Ya jadi kita selalu mencadangkan setiap logistik yang ada sehingga meyakinkan bahwa semua personil baik itu prajurit kemudian masyarakat mendapatkan jatahnya mereka. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ini ada WA nih Pak masuk di sini Pak ya, di nomor radio kita. Sebenarnya sudah disampaikan Bapak tadi ya. Namun kita ulang lagi. Assalamualaikum, ulun Rahmat dibajuin. Nah, orang bajuin nih Pak. Iya. Selamat pagi Bapak dan Dim. Katanya terkait ini pasti sangat bagus untuk masyarakat terutama di Tanah Laut. Selain pembukaan jalan, apakah ada pelayanan langsung kepada masyarakat? Itu saja yang saya tanyakan Pak, adakah pelayanan langsung, maksudnya gimana nih ya pelayanan langsung, mungkin pas kegiatan ada pelayanan ya, barangkali buat KTP, buat kakak barangkali itu Pak. Aduh, Mas Rahmat, terima kasih ya warga Bajuin sudah ini. Kemarin pada saat kita pembukaan itu langsung kita menyelenggarakan bakti sosial di SD di Desa yang Pinang ya, di Desa Tanjung. Itu ada donor darah, ada sunatan massal, ada pengobatan massal, dan ada pasar murah. Oh, pasar murah, betul. Dan ini juga akan berjalan, memang tidak setiap hari, tapi nanti kepala desa akan kami beritahu jadwalnya kapan saja, karena kita juga akan harus menjaga supaya tidak terlalu banyak terjadi kerumunan. Betul. Iya. Dan informasi dari Pak Bupati kemarin bahwa dalam waktu dekat juga akan manunggal tuntung pandang, mungkin awal-awal Juli akan dilaksanakan di sana. Di Tanjung loh ya. Jadi sekaligus nanti semua dinas akan hadir, buka booth lah, buka lapak lah ya. Yang bagian KTP ngurus, yang bagian kesehatan, UMKM, semua akan buka di sana selama kurang lebih 2 hari. 2 hari 2 malam. Ungkapan terima kasih buat masyarakat Tanjung Pak ya. Betul sekali. Terima kasih informasinya. Tetap update saja. Untuk poskotis kami dekat dari poskonya Manggala atau MPA yang di atas. Iya. Itu poskotis, ada posko kita. Kemudian bisa tanyakan informasi juga ke kepala desa atau ke Kodim untuk jadwal penyuluhan yang belum dilaksanakan. Karena masih banyak ini, ada penyuluhan penanggulangan bencana dari BPBD, kemudian Dinas Kehutanan juga akan melaksanakan bagaimana menjaga hutan. Narkoba juga dari BNN, Kabupaten dan Polres, kemudian KB, pencegahan stunting untuk anak-anak, kemudian Posyandu dan Posbindes, termasuk dari provinsi mengerahkan perpustakaan keliling Pak. Ya, ada 1 bulan penuh itu ada di lokasi, jadi bisa anak-anak yang selama ini mungkin sekolah dengan gadget ya, bisa online, sekarang langsung buku bisa membaca buku secara fisik. Kemudian ada pencerahan wawasan kebangsaan juga Pak? Ya, ada juga Pak ya. betul. Jadi kemarin sempat ada kegiatan dari Disperpursip provinsi ya. Jadi mereka bawa mobil membawa buku-buku untuk anak sesuai dengan umur lah ya. Jadi ada kegiatan juga yang interaktif, ada seperti senam bersama, kemudian interaksi tanya jawab, mungkin mewarnai dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa interaksi dengan kawan-kawannya lagi, walaupun dengan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya begini Pak, ini setelah bangunan fisik ini selesai, apakah nanti ada juga semacam waktu-waktu pemeliharaan, dan siapa yang melihara ini Pak? Apakah pihak Kodim, apakah pihak Pemda? Betul. Jadi setelah program ini selesai, penekanan dari Mabes TNI itu bahwa tetap
dianggarkan untuk Pemeliharaan setiap dan tahun. perawatan. Iya, iya, Memang tidak ke kami, tapi diserahkan kepada dinas yang bersangkutan. Iya, sudah dianggarkan Pak tiap Betul, tahun pada ya, pelihara. betul. Karena sayang apa sudah dibuka Iya, ya. soal Ya. bukan nanti tinggalkan begitu saja. Ya. Sama dengan dongeng. Ya. katanya. Maka dari itu kita tidak ingin bahwa sasaran ini sasarannya yang asal-asalan, maksudnya Betul, asal-asalan itu bahwa kita TMMD tapi sasarannya sebenarnya tidak dibutuhkan Tidak masyarakat. dibutuhkan Iya, masyarakat. Makanya kita harus menerima masukan dari bawah. Betul, bottom up Apa tadi, yang Pak, ya. diinginkan Betul, warga, iya, betul. gitu, apa yang diinginkan warga. Bukan main. Iya. Dan untuk TMMD ini Pak, kita tahu bahwa ada pembukaan akses jalan, ya, ada pembantuan pembedahan tempat ibadah. Ya, betul. Mungkin dari Kodim 1009 sendiri Pak, apakah ada strategi baru atau inovasi baru dalam TMMD ini Pak? Jadi begini, terobosan Pak, baru Pak. terobosan keinginan kami adalah mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta ya, bahwa situasi sinyal atau komunikasi di lokasi TMMD itu sangat-sangat minim. Oh iya. Jadi SD yang kami laksanakan Baksus itu adalah batas terakhir adanya sinyal. Dan itu timbul tenggelam. Itu BTS Pak. Betul. Kami berharap mungkin bisa dari pihak ketiga membantu dalam bentuk CSR untuk penguat sinyal lah. Tidak perlu BTS. Tidak perlu bayar. Kalau BTS memang cukup besar Iya, dananya. Tapi kalau bisa ada penguat sinyal dari CSR perusahaan mungkin yang bisa kita bantu bangunkan sehingga masyarakat khususnya anak-anak itu bisa mudah berkomunikasi dan melaksanakan pelajaran atau pendidikan Online, secara iya, daring. iya. Ya, karena kami ngobrol sama Ibu Kadus. Kalau di sana dibilangnya kasun, Pak. Ya, kasun Sana ya. bilangnya kasun, bukan kadus. Jadi kasun. Anak-anak itu setiap pagi kalau mau sekolah itu naik ke atas bukit di belakang posnya MPA untuk mendapatkan untuk sinyal. mencari sinyal Pak. Kasihan. Yang lebih lucu lagi Pak, saya nongkrong itu di warung, salah satu warung itu. Jadi handphone dimasukkan ke ember, ditarik ke atas supaya sinyalnya dapat. Nah, setelah pesan atau WA atau apapun naik diturun ke lagi ke bawah, dibalas, dikirimkan lagi. Jadi masih antena ember lah kita bilang. Iya. Kita tahan sejenak Pak. Ada penelpon yang masuk di sini ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Risa Risa di mana Risa? di Pabahanan. Iya, Iya, ya silakan Risa. apa yang ditanyakan, ada Pak Dandim hari ini nih. Saya ingin menanyakan langkah apa yang diambil jika ternyata akses jalan yang dibuka dalam kegiatan TMMD kali ini tidak ada respon nih dari provinsi atau Kabupaten Banjar. Harapannya sih kegiatan ini tidak sia-sia. Bagaimana responnya Pak? Oh, ya, Seperti kita oke. sampaikan tadi ya. Iya, Terima iya. kasih. Iya. Ya itu aja Mbak Risa. Iya, itu aja cukup. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Iya, Mbak Risa sama-sama. atas pertanyaannya. Apa respon apabila ini tidak terjadi? Ditanyakan masalah. Langkah-langkah yang akan dilakukan Pak. Tuh kan Gitu ya. Jadi begini, ini prosesnya cukup panjang. Jadi selain ada bottom up juga ternyata ada top down. Oh iya. Jadi ada top down itu ada keinginan dari pemerintah provinsi untuk membuat akses baru lingkar utara. Nah, kita mendahului. Oh iya. Jadi menjawab keinginan masyarakat, kemudian diharapkan dengan kita menindaklanjuti, ayo loh kita tanah laut udah buka nih. Siap. Nah, nih, ayo. Silakan. negara tetangga gimana? Ya, kasih sinyal deh ya. Gitu. Iya, betul. Tapi insya Allah dengan kepemimpinan Pak Bupati saat ini juga komunikasi yang baik dengan provinsi, Iya. dan ini juga memang untuk kesejahteraan masyarakat. Betul Pak. Dan baru- juga iya. manfaatnya lebih luas gitu ya, lebih luas. Saya rasa dari provinsi juga akan merespon dengan positif Iya, untuk iya, ke iya, depannya. Mungkin Iya. apakah nanti TMMD, Karya Bakti, kemarin kami juga Iya, berbicara iya. dengan Danrem,
mungkin dari pihak Banjar akan menyambungkan dalam bentuk karya bakti. Iya, karya bakti. Karya bakti betul, itu dari Abdi juga Pak, dari TNI juga. Kalau Pak? karya bakti sama seperti Sama, TMMD, tapi skopnya lebih kecil Pak ya. Hanya dia waktunya bisa lebih panjang. Iya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya, lebih baik ditindaklanjuti dengan karya bakti Dan itu ya. programnya bukan program nasional. Ya, Kalau karya bakti regional, itu Pak ya? sebenarnya Regional. programnya kabupaten Atau dengan regional. Kodim. Oh, iya, gitu, iya, Pak. iya. Lebih cenderung padat karya, Pak. Oh iya betul Ya, Pak. padat karya. Lebih baik Jadi seperti dengan itu anggaran Pak. pemerintah kabupaten atau kota menyelenggarakan di situ yang membangun dari TNI plus warga. Seperti itu. Iya. Boleh inisiatif dari Kodim, boleh Pak ya? Bisa. Sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengajukan, udah Pak ke jalan ini kita karya baktikan Iya, saja, gitu, gitu. seperti Dan itu. direspon dengan pemerintah dan dewan, ya alhamdulillah pasti akan bisa terlaksana. Iya, sebenarnya jangan terlalu lama Pak ini Pak. Kalau selama 2-3 tahun baru nanti ditindaklanjuti oleh Kabupaten Banjar atau provinsi Pak, kita khawatir mereka baru nanti punya kita sudah tidak nyambung nanti ya. Ya, insya Allah harus melakukan ini pendekatan terus, dapat Pak. respon yang bagus dari provinsi. Iya, bukan main. Iya, ada lagi yang masuk nih Pak ya. Asik masyarakat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi Bapak Dandim. Selamat pagi. Iya, siapa nih di mana nih? Ini dari Aman Pak di Tambang Ulang. Silakan Aman. Aman. Oke, ini Pak Ulun hendak petakun ya kalau persyaratan agar proposal dari desa ini bisa diterima untuk menjadi lokasi. Nah, itu kan. Ya. Jadi apakah ada kriteria khusus bagi kami jika desa kami ini bisa diterima kayak itu proposalnya? Pak, itu aja. Iya. Tambang Ulang ya. Terima kasih Bapak Dandim. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Banyak tuh Pak ya masyarakat Ya, Mas Aman semoga tetap aman dan sehat ya. Karena ini bersentuhan sekali dengan masyarakat ini ya. Banyak dampaknya Ini sekali. karya nyata nih, karya nyata nih Pak. Wujud sinergi tadi temanya Bukan ya. hanya Ya. dongeng. Jadi bahwa saya sampaikan sekali lagi bahwa mekanisme pemilihan sasaran itu berdasarkan perencanaan Dari bawah. bottom up planning. Dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari mulai tingkat desa, jadi koordinasi di tingkat desa, kelurahan melalui forum rapat LMD. Kemudian kalau sudah disetujui di tingkat desa, berkoordinasi juga dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, apa nih efeknya, outcome-nya apa, output-nya apa, dinaikkanlah ke musrenbang tingkat kecamatan, selanjutnya naik lagi ke tingkat kabupaten dengan renbangda, itu sehingga apabila sudah setujui masuk dalam perencanaan, kadangkala sebenarnya kabupaten memiliki perencanaan yang jangka panjang, tapi dengan adanya pengajuan dari bawah dan ini bisa dipercepat, bisa dimasukkan dalam ada usulan tadi, rencana kegiatan pembangunan khususnya infrastruktur di tingkat kabupaten. Itu Mas Aman. Iya. Karena kalau akses ini kalau menunggu pemborong ya mungkin waktunya lambat ya. Enggak waktunya. Jadi ini yang luar biasa ini semacam padat karya di desa. Jadi gini Pak, kita khawatir nanti Pak dengan adanya peluang-peluang seperti ini, setiap musrenbang des selalu memasukkan ini untuk dikerjakan nanti oleh TMMD. Itu kan ada dikerjakan oleh provinsi, dana pusat, dana kabupaten, dana desa. Lalu nanti ada dikerjakan oleh TMMD. Jadi kita khawatir nanti semua desa seperti itu Pak. Ya. Kalau TMMD ini kan menggunakan APBD kabupaten. Kabupaten enggak betul, tapi dia nanti mengusulkan TMMD. Ya, nanti itu kan ditindaklanjuti di tingkat kecamatan dan kabupaten. Jadi sebenarnya semuanya itu dari bawah. Iya. Jadi kita Bottom up sebagai tadi. Kodim atau TNI itu siap membantu. Contohnya 2 tahun ke depan Pak, berarti kan Kodim Plehari akan Dapat lagi. melaksanakan TMMD. Tinggal nanti ya antar desa berpacu dalam melodi dengan nanti waktu untuk mengajukan mana nih yang akan yang mana yang pas, mana yang strategis Pak ya, mana yang prioritas barangkali. Prioritas Jadi itu yang penting ya. Jadi sekarang ini Pak kita nanti mempelajari proposal, mempelajari hasil musrenbang mereka Pak ya, baru kita tentukan nanti titiknya di mana, desa mana, kecamatan mana Pak ya. Kemudian juga perlu dipertimbangkan
waktu yang dibutuhkan kalau TMMD kan hanya 1 bulan. 1 bulan, Ya. betul. Sehingga proses pengerjaan itu harus bisa diselesaikan dalam 1 1 bulan. bulan, betul, 1 bulan. Berbeda kayak misalnya pembangunan puskesmas kan mungkin 180 hari, pembangunan kantor camat gitu, Iya, tidak iya, seperti iya. itu. Kita lebih cenderung ke arah infrastruktur yang bisa dikerjakan dalam waktu 30 Karena ini hari. padat karya Pak ya, Betul menggunakan sekali. tenaga kerja yang banyak, yang nggak mungkin Ya. dia sampai 3 bulan kerja gotong royong seperti itu. Jadi gotong royongnya yang kita kedepankan Pak, karena semakin kesini ya budaya Indonesia Karena yang sudah mulai luntur Pak ya, sudah juga mulai gotong royongan luntur, ini. guyup gitu. Iya. Dan Ulun pernah baca ya Pak ya, dan bukan melihat televisi peran TNI dalam ketahanan pangan Pak. Inggih. Nah jadi Ulun lihat kemarin ada yang TNI yang memanen. Ya, Jadi untuk peran TNI sendiri gimana Pak dalam ketahanan pangan ini Pak? Jadi begini, dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 itu tentang TNI, salah satu tugas operasi militer selain perang OMSP itu membantu pemerintah daerah Ketahanan pangan. dalam pembangunan atau program-program Pemda, termasuk program-program di tingkat pusat. Dalam hal ini kayak Kementerian Pertahanan juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa kementerian. Kalau tidak salah ada 19 kementerian untuk membantu program-program yang dirasa berpengaruh terhadap pertahanan atau ketahanan nasional. Jadi national security itu tidak hanya berkaitan sama keamanan, tapi juga ketahanan pangan itu berpengaruh juga, ketahanan kesehatan juga masuk ke ketahanan pendidikan. Pendidikan juga. Iya, luar biasa. Itu juga masuk dalam item-item pertahanan Pak ya. Ada aspek yang bukan berarti kita bela negara harus mengangkat senjata, tidak. Betul, tapi silakan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, melaksanakan kegiatan sesuai bidang. Itu bagian dari bela negara. Gitu. Iya. Jadi kalau masalah ketahanan pangan, 2 tahun yang lalu kita tahu sendiri ada namanya serap gabah, kemudian ada program luas tambah tanam. Tahun lalu kita ada program selamatkan rawa sejahterakan petani. Jadi kita sebetulnya hanya melakukan pendampingan ini terhadap program-program dari kelompok-kelompok tani dan bisa menjawab seandainya dari kelompok tani atau petani itu menyampaikan kendala, kita bisa membantu mengkomunikasikan dengan pihak yang bersangkutan. Ya, contohnya pada saat selamatkan rawa itu kita mendapat bantuan Alsintan dari pusat. Itu bentuknya ekskavator, kebetulan Pindad mereknya. Jadi pada saat terjadi kerusakan, melaporkanlah dari bawah, Pak ini alatnya rusak. Sehingga kami tidak bisa bekerja membuat saluran. Oke, coba saya bantu telepon ke pusat juga ini rencananya dikirim via udara tapi lama. Udah Pak, lewat laut saja saya rasa lebih cepat. Alhamdulillah direspon dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kita membantu mengkomunikasikan, karena ada kalanya petani tidak tahu harus bertanya sama siapa, harus menyalurkan sama siapa. Ya alhamdulillah berhasil Pak yang program serasi di tanah laut. Iya betul. Dan memang itu berarti membuka akses itu juga jalan pertanian bisa juga jadinya Pak ya. Itu yang memberikan ketahanan pangan juga mungkin ya. Betul sekali. Iya. Baik rekan-rekan, kita masih ada waktu kebersamaan kita. Bagi Anda yang mungkin ingin masih bergabung lagi bertanya langsung dengan Dandim hari ini di 0811501234. Dan kemarin Pak di Desa Tanjung yang kemarin berjalan kegiatan TMMD, ada proyek fisik dan non fisik ya Pak ya? Ya betul. Dan kalau non fisik yang dilaksanakan kemarin apa tuh Pak? Dan kemarin bagaimana antusiasme masyarakat Pak? Sasaran non fisik itu penyuluhan. Kemarin kan ada bakti sosial, donor darah, sunatan massal, kemudian pengobatan massal dan pasar murah dari Dinas Koperindak. Jadi kita membantu untuk mengarrange atau memanage bagaimana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setiap datang begitu selesai tetap kita siapkan cuci tangan, kemudian kita siapkan masker juga, menjaga jarak, dipanggil satu persatu. Ada yang mengikuti rapid, ada yang di rapid juga sebelum pelaksanaan donor darah gitu kan, di rapid juga. Alhamdulillah sunatan massal mana ya?
Iya, barangkali waktu juga Pak yang membatasi kita barangkali Pak untuk pemungkas Pak silakan. Oke, untuk closing statement kita nih Pak. Pertama saya terima kasih Atau sekali. barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, informasi yang terlewat silakan Pak. Jadi atas nama Tentara Nasional Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan dari seluruh warga Tanah Laut. Semoga amanah yang diberikan kepada kami bersama masyarakat, khususnya di Desa Riam Pinang, Desa Tanjung, Dusun Riam Pinang, bisa terlaksana dan memberikan efek yang sangat baik untuk Tanah Laut ke depan, sehingga Tanah Laut bisa semakin maju, terbuka aksesnya, sehingga masyarakat dapat meningkat taraf kehidupannya dan meningkatkan juga kemanunggalan TNI dan rakyat. Alhamdulillah Pak itu. Iya. Dan ya baik rekan Tuntung FM di pagi hari ini demikian talkshow kita Tanah Laut Menyapa. Iya, karena Pak Dandi masih banyak acara beliau. Iya, dan ada tadi informasi dari Fitcon juga ya Pak ya. Jadi saya kembali ke lapangan lagi. Karena tanggung jawab. Iya, sekali lagi terima kasih Pak atas kehadirannya di sini. Terima kasih, Dan tentunya ini banget berdampak sekali untuk bagi masyarakat ya. Dan tentunya juga buat rekan dengar semuanya, bagi masyarakat juga teruslah juga antusias untuk membantu ya. Iya, dan hidupkanlah gotong royong kembali karena yang sudah gotong royong sudah luntur, mari kita hidupkan kembali, kita cerahkan kembali ya. Iya. Melalui TMMD. Dan mudah-mudahan desa Anda akan menjadi selanjutnya. Selanjutnya Lebih banyak dapat untuk Tanah Laut Pak ya. Mungkin 2 titik 3 titik. Ya rekan, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini Talkshow Tanah Laut Menyapa, dan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz. Bagi Anda yang mungkin belum sempat menyimak pembicaraan kita hari ini dengan Pak Dandim, Anda bisa mengunjungi channel YouTube kita di LPPL Radio Tutup Padang. Sekali lagi terima kasih, sehat Pak, semangat Pak. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Alhamdulillah. Sukses TMMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.